Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler pada hari ini, Sabtu 13 Agustus 2022. Bersama saya, Pompe Sindolingga. Untuk berita pertama, Deolipa Yumara, mantan penasihat hukum Barada Eliezer, ragukan keasilan surat kuasa pemberhentian pendampingan hukum untuk kliennya. Kecurigaan ini muncul karena adanya perbedaan tarikan tanda tangan Barada Eliezer. Mantan pengacara Baradae, Deolipa Yumara, melihat ada sejumlah kejanggalan soal surat kuasa pemberhentian hukum untuk kliennya. Seperti tidak ada pembubuhan tanggal dan jam serta surat yang diketik bukan ditulis tangan. Padahal, pada surat yang diterima sebelumnya, surat dari Baradae ditulis tangan serta dibubui waktu dan tanggal pembuatan surat. Atas pemberhentian ini, Deolipa Yumara meminta fee 15 triliun rupiah selama 5 hari menjadi kuasa hukum Baradae terhitung sejak 6 Agustus hingga 10 Agustus 2022. Apabila biaya ini tidak diberikan, Deolipa akan menggugat Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran Polri ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pudihang Lumiu, ini tanda tangannya. Tahan bang, Artinya ini tidak dibuat tekanan ya bang ya? Ya. Bentar ya bang. Apakah ada perbedaan karakter tanda tangan ini dengan ini? Ada. Jawabannya ada. Ini tanda tangan Richard yang asli. Jangan ditutup bang. Set. Oke. Ini yang asli, ini yang palsu. Karena tidak ada tarikan. Teng. Bapak menyebut palsu berarti pemalsuan bang. Iya, pemalsuan tanda tangan. Oke. Ya. Enggak, kita hanya menduga. Kita hanya menduga. Ini head to headnya, oke ya? Dari depan ya, head to head. Head to head. Tahan bang. Ya, head to head. Atas bawah ya berarti ya? Atas bawah. Aslinya yang bawah. Asli yang bawah? Asli yang bawah, yang atas. Yang asli selalu ada tanda tulisan tangan dia karena takut dipalsukan kan? Jadi dugaannya dipalsukan apa? Iya, marilah kita nyanyian kode. Dugaannya apakah emang ada rencana buat mengubah BAP Bang? Terkait Nggak tahu saya. Berita yang kedua, untuk pertama kalinya Gerindra dan PKB resmi menjalin koalisi dalam pemilu 2024. Keduanya menilai Partai Gerindra dan PKB memiliki karakteristik yang sama sehingga koalisi dapat terbangun dan dapat sejalan dalam pemilu 2024. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya resmi terbentuk antar Gerindra dan PKB. Usai penandatanganan piagam kerjasama koalisi dalam hari terakhir Rapimnas Gerindra 2022 di Sentul International Convention Center Bogor. Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar secara bersama-sama menandatangani perjanjian kerjasama tersebut disaksikan langsung oleh elit partai dan ribuan kader partai yang hadir. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut koalisi Gerindra dan PKB dapat memberi kepastian dan kesejukan bagi rakyat Indonesia, sejalan dengan visi yang serupa yakni membela kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa Indonesia, serta bertujuan untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan rakyat. Yang mengarang Mars PKB orang Katolik. PKB kalau Gerindra, PKB memang jadi satu, adem negara ini. Pantesan Marsnya PKB hebat itu. Bayangkan nilai-nilai itu ya, saya tangkap itu. Saya minta dicatat. Partai Kebangkitan Bangsa bersatu, tekad dan jaya. Kita maju tak gentar, membela yang benar, menjunjung tinggi harkat manusia, mewujudkan keadilan untuk negara jaya. Kita bahu-membahu, bersatu padu, tegak lurus sepanjang masa. Mari kita bangkit tegar, maju tak gentar, membela yang benar. Rapatkan barisan bersama PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa mendukung rakyat sentosa. Mari bangun, bergerak dengan tulus ikhlas. Tegakkan hak asasi manusia.
Budayakan kejujuran menuju kemenangan. Dengan budi luhur, cinta sesama, nyatakan terus persaudaraan. Gus, ini nilai-nilai Gerindra. Dan berita yang terakhir, sejumlah fakta baru kematian Brigadir Yosua terus terungkap. Baru-baru ini janji pemberian uang senilai 1 miliar kepada pelaku Baradae untuk membunuh Brigadir Yosua. Hal ini membuat orang tua Brigadir Yosua kaget dan meminta pihak penyidik untuk mengusutnya. Sejumlah fakta baru dalam penyidikan kasus penembakan Brigadir J terus terungkap. Salah satunya janji pemberian uang 1 miliar kepada pelaku Baradae untuk membunuh Brigadir Yosua. Dengan janjian uang 1 miliar tersebut kepada pelaku, orang tua Brigadir J mengaku kaget dan tidak mengetahui sebelumnya. Orang tua korban baru mengetahui dari media. Apabila janjian uang 1 miliar untuk membunuh anaknya benar, pihak keluarga meminta penyidik untuk mengusut tuntas terkait janjian pemberian uang 1 miliar. Selain itu, orang tua Brigadir Nofriansyah Yosua meminta mengusut banyaknya polisi yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Verdi Sambo menjanjikan uang 1 miliar kepada Baradae untuk membunuh almarhum Brigadir Yosua, Pak. Ini baru saya tahu. Ya, memang kalau sudah ada begitu ya perlu diusut yang berwajib lah. Kabar itu ini baru saya tahu bahwa ada janjinya begitu. Sebelumnya saya tidak pernah tahu. Tapi Bapak kaget nggak dengan adanya pengakuan itu, Pak? Ya tentu kaget, siapa saja pun saya rasa pasti kaget mendengar ada iming-iming begitu. Apalagi untuk membunuh sosok almarhum anak Bapak ya? Iya. Apalagi begitu dijanjikan, diiming-imingi duit 1 miliar untuk membunuh anak kita, itu tentu kabar kaget kita itu. Baru ini saya dengar itu. Kamera, roll, and action. Nah, itu dia 3 berita terpopuler pada hari ini. Saya Pompes Nulingga pamit undur diri. Jangan lupa di like, di komen, serta subscribe YouTube Kompas TV.